Halo teman-teman, hari ini kita bakal bongkar satu alat super yang sebenarnya udah ada di dalam diri kalian, tapi mungkin sering kita lupain. Nah, alat ini nih yang jadi pembeda antara mekanik biasa sama mekanik jago yang bisa tahu masalah mobil cuma dengan sekali lihat. Udah siap? Yuk kita mulai. Pasti pernah kan kalian ngalamin ini? Ngeliatin senior lagi kerja, santai banget dengerin suara mesin, atau cuma ngintip sebentar, langsung tahu masalahnya di mana. Rasanya kayak sulap kan? Kayak ada jarak gitu antara apa yang kita lihat sama pemahaman di baliknya. Dan ini dia kuncinya. Ini bukan cuma soal nambah jam terbang atau latihan lebih banyak, tapi tentang gimana cara kita berlatih. Rahasianya adalah mengubah cara kita melihat. Ini skill yang udah kita punya dari lahir, dan hari ini kita bakal asah skill itu jadi senjata andalan di kotak perkakas kalian. Oke, jadi apa sih sebenarnya kekuatan super ini? Yuk kita bedah konsepnya, yaitu observasi logis. Ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita omongin hari ini. Kalau secara ilmiah, namanya pembelajaran observasional. Intinya tuh simpel banget. Kita belajar paling efektif ya dengan cara ngeliat, niru, dan nyontoh para ahli. Sama persis kayak kita dulu belajar jalan dengan niru orang tua kita. Nah, di bengkel, kita bisa jadi master dengan meniru cara kerja para senior. Nah, coba deh perhatiin slide ini. Kata observasional itu sendiri, kalau kita belah, ada rahasianya loh. Bagian observasi, ya jelas, artinya mengamati pakai mata kita. Tapi, bagian asional, ini dari kata rasional, artinya berpikir logis pakai otak. Jadi, ini bukan sekedar nonton pasif, tapi ngelihat sambil mikir. Dan jangan salah ya, ini tuh skill tingkat jenius. Isaac Newton nemuin hukum gravitasi bukan di lab canggih, tapi cuma dengan ngamatin hal yang super simple. Apel jatuh, terus dia nanya, kenapa? Pertanyaan simpel yang lahir dari observasi logis itulah yang bisa mengubah dunia. Bahkan sekelas Bruce Lee aja bilang, kombinasi dari mendengar, berpikir, dan mengamati itu bikin seseorang jadi berbahaya. Berbahaya di sini maksudnya jadi sangat kompeten dan susah dikalahin. Kalau di bengkel, artinya kalian jadi mekanik yang paling dicari dan paling diandelin. Oke, jadi observasi itu cara kita ngumpulin informasi. Sekarang setelah informasi itu masuk ke otak kita, diapain? Nah, saatnya kita buka kotak perkakas mental kita. Isi dari kotak perkakas itu ya ini, keterampilan berpikir. Inilah yang mengubah data hasil pengamatan kalian jadi sebuah tindakan nyata. Waktu ngeliat mesin mogok, skill inilah yang bantu otak kalian buat nganalisis, oke, suaranya aneh nih, asapnya begini, terus mutusin langkah perbaikan yang paling pas. Sama kayak di bengkel beneran. Ada kunci pas, obeng, dongkrak, dan macam-macam lagi kan? Nah, kotak perkakas mental kita juga punya berbagai jenis alat buat kerjaan yang beda-beda. Yuk kita kenali satu persatu. Pertama, alat-alat dasarnya dulu. Ini pondasinya. Kemampuan buat baca buku manual servis dengan benar, dengerin keluhan customer dengan teliti, nulis perintah kerja yang jelas, sama ngitung stok spare part. Tanpa ini, alat-alat canggih lainnya nggak akan berguna. Selanjutnya, ini dia perkakas diagnostik kita. Berpikir kritis. Ini yang kepake banget pas scanner nunjukin 5 kode error sekaligus. Kalian pakai analisis buat mecah masalahnya, evaluasi buat nentuin mana kode yang paling penting, dan sintesis buat gabungin semua petunjuk biar ketemu akar masalahnya. Terus, ada kalanya kita butuh perkakas custom. Berpikir kreatif. Ini senjata rahasia pas masalahnya nggak ada di buku manual, atau spare partnya susah dicari. Atau kalian perlu ngakalin sesuatu biar mobilnya bisa jalan lagi. Inilah saatnya buat mikir out of the box. Dan yang terakhir, tapi mungkin yang paling krusial adalah perkakas buat kalibrasi diri, metakognisi. Gampangnya, ini kemampuan buat mikirin cara kita mikir. Sadar di mana kita jago dan di mana kita perlu belajar lagi, ngerencanain kerjaan besar dan terus-terusan ngecek kualitas kerjaan kita sendiri. Oke, teorinya cukup. Sekarang bagian yang paling seru. Gimana semua perkakas mental ini dipakai di bengkel beneran? Ayo kita lihat langsung aplikasinya di dunia nyata. Lihat deh, di slide ini kelihatan banget kan nyambungnya? Nanganin lampu cek engine nyala, itu butuh analisis. Jelasin masalah ke customer, kalian pakai komunikasi. Spare part langka, ya keluarin jurus kreatif kalian. Bahkan kerjaan presisi kayak spuring pun butuh observasi yang tajam. Tiap tantangan ada alat mentalnya sendiri. Jadi, buat apa sih kita capek-capek ngasah ini semua? Imbalannya apa? Wah, imbalannya besar banget. Dan ini bakal nentuin karir kalian ke depannya.
Dengan nguasain skill ini, kalian bakal bisa mecahin masalah jauh lebih cepat, komunikasi sama customer dan teman kerja jadi lebih enak, keputusan perbaikan jadi lebih pintar, dan yang paling penting, kalian bakal nyerap ilmu baru dari para senior dengan kilat. Kalian jadi aset yang nggak ternilai di bengkel. Jadi, gimana cara ngelatihnya? Gampang, mulai dari sekarang. Latih otak kalian setiap hari, kasih tantangan baru, berpikirlah kritis, jangan telan mentah-mentah semua info. Tantang asumsi kalian sendiri. Selalu tanya, yakin nih bener begini? Dan terakhir, coba lihat masalah dari sudut pandang yang beda. Jadi, poin utamanya tuh ini. Jadi mekanik hebat bukan cuma soal paling pinter atau paling banyak hafalan. Tapi, ini soal menjadi yang paling sadar. Sadar sama apa yang terjadi di sekitar kalian, sadar sama proses berpikir kalian sendiri, dan sadar sama detail-detail kecil yang dilewatin orang lain. Oke, saya mau tutup bahasan ini dengan satu tantangan buat kalian. Berdasarkan semua yang kita bahas, besok pas kalian di bengkel, coba deh pikirin apa satu hal spesifik yang bakal kalian amati dengan cara yang benar-benar baru. Apa itu suara mesin yang aneh, cara senior kalian megang kunci, atau ekspresi muka customer? Coba pikirin jawabannya baik-baik.